Lanjutkan latihan, Raden. Sepertinya ada yang datang. Iya, bagus. Jadi Putri Ambarwati kembali ke Katumenggungan dan Putri Ayu Sekarsari menerima kembali putri yang sudah dinyatakan buron itu. Benar, Nyi Ratu. Dan menurutmu Bayu Samudro menetap di sana? Benar, Nyi Ratu. Ini yang aku tidak suka. Aku tidak suka kalau Bayu Samudro menetap di sana. Aku tidak suka. Mohon maaf, Nyi Ratu. Kelihatannya Raden Bayu Samudro akan diangkat menjadi Senopati Katumenggungan, Nyi Ratu. Tidak. Bayu Samudro tidak boleh menjadi Senopati Katumenggungan. Bayu Samudro harus menjadi lelananging Kedaton Branga. Kita harus merebut Bayu Samudro dari tangan Ayu Sekarsari. Setuju, Nyi Ratu. Sudah saatnya Selolumutan berperang untuk kepentingannya sendiri. Iya, kamu benar, Pudaksari. Kita akan berperang untuk kepentingan kita sendiri. Kita akan rebut Bayu Samudro dari Ayu Sekarsari. Kapan kita ke Katumenggungan, Nyi Ratu? Secepatnya. Sembah kami, Romo. Ada apa, Romo? Tunggu, Branga. Kamu jangan gegabah, anakku. Jangan terbawa oleh panasnya darah yang menggelegar. Kamu bisa saja memerangi Katumenggungan untuk merebut Bayu Samudro. Tapi ingat, memerangi Katumenggungan dan merebut Bayu Samudro sama dengan memerangi Bayu Samudronya sendiri. Memerangi Katumenggungan sama dengan memerangi Bayu Samudro sendiri, Romo. Ada cara yang lebih halus, yang akan lebih berhasil untuk menundukkan Bayu Samudro, anakku. Apa itu, Romo? Kamu harus jadi Ayu Sekarsari kalau kamu ingin memiliki Bayu Samudro. Saya harus menjadi Ayu Sekarsari bila ingin memiliki Bayu Samudro, Romo. Iya. Kenapa, Romo? Nanti kamu akan tahu sendiri kenapa Romo menyarankan seperti itu. Meripat Sewu. Hamba yang mulia. Kuberikan kamu gelang pedut nguwung. Hah? Gelang pedut nguwung? Dengan gelang ini kamu akan lebih leluasa untuk menyusup kemana saja tanpa terlacak, baik gerakanmu maupun getaranmu. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sementara, menetaplah di Katumenggungan. Laporkan segala apa yang terjadi di sana, terutama mengenai Bayu Samudro. Baik, Yang Mulia. Pergilah. Baik, Yang Mulia. Romo? Jangan melakukan apapun sebelum kamu tahu perkembangan yang pasti tentang Bayu Samudro. Romo? Kenapa saya harus menunggu lagi? Apa jadinya nanti kalau Bayu Samudro menjadi milik Ayu Sekarsari? Tidak, saya harus berbuat sesuatu. Itulah yang bisa hamba laporkan, Kanjeng Ratu. Terima kasih, Koco Benggolo. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Pengiriman Meripat Sewu dengan gelang pedut nguwung memang langkah yang tepat dari Ki Bajul Boga. Tetapi kenapa Ki Bajul Boga menyuruh Ratu Branga untuk menjadi Ayu Sekarsari? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa meraba maksudnya. Apa ini ada hubungannya dengan kutub Niwingit, Kanjeng Ratu? Di tengah pembicaraan yang mendalam, Nyai Roro Kidul berdiskusi dengan Tapak Dento. Ia bertanya mengapa salah satu abdi setianya dikirim ke Katumenggungan, hingga Sang Prabu Bajul Boga pun memberikan sebuah benda gaib yang mampu membuat pemakainya tak terlihat oleh apapun. Tapak Dento mengemukakan pendapatnya bahwa mungkin hal ini berkaitan dengan kutukan Nyi Wingit, kutukan yang mungkin diketahui Sang Ratu Brangah. Mungkin, karena inilah Ratu Brangah diminta bersabar sejenak, meski ini hanya sebuah kemungkinan. Ada alasan lain yang lebih dalam, hingga Sang Ratu Kidul memerintahkan Koco Benggolo untuk terus mengawasi perkembangan di Katumenggungan. Menerima cinta Raden Bayu Samudro, maka pada saat itulah Ratu Brangah membawarno menjadi Raden Ayu Sekarsari. Maka dengan cara itulah Ratu Brangah bisa menguasai Raden Bayu Samudro dan memboyongnya ke Selolumutan. Tidak, itu tidak akan terjadi.
Koco Benggolo. Nyandung Dawu Kanjeng Ratu. Awasi terus perkembangannya. Aku tidak mau sampai kecolongan. Ngestu akan Dawu Kanjeng Ratu. Hujan! Sudah kenyang, Sang Prabu? Iya, iya Nyi Ratu. Kenyang sekali. Bagus. Bagus. Itu artinya Singo Barong cocok dengan masakan Selolumutan. Benar Nyi Ratu. Cukup. Cukup. Hentikan ketawamu. Aku tidak mau ruangan ini runtuh karena suara ketawamu. Maafkan saya Nyi Ratu. Sang Prabu, Iya Nyi Ratu. bisa kita bicara di luar? Baik Nyi Ratu. Bisa. Kamu tunggu di sini. Baiknya Ratu. Sang Prabu pasti ingat bagaimana Ratu Kidul yang Sang Prabu gandrungi itu mempermainkan Sang Prabu dan mempermalukan Sang Prabu di Hayaka Praja Goa Barong. Ya, saya ingat itu. Saya menjadi sangat sakit hati kalau ingat bagaimana Ratu Kidul mempermainkan saya waktu itu. Kini saatnya Sang Prabu melakukan pembalasan. Ya, aku akan lakukan. Kalau memang harus aku lakukan sekarang. Seranglah Katu Menggungan Cokro Nanggalan. Dengan begitu Sang Prabu sudah merobek-robek hati Ratu Kidul. Kenapa begitu? Karena Sang Prabu akan mengguncang mulusnya jalan Bayu Samudro menuju kursi Katu Menggungan yang sangat diinginkan oleh Ratu Kidul bagi Bayu Samudro. Berarti Singo Barong harus membunuh Bayu Samudro. Oh, tidak. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Obrak-abrik Katu Menggungan. Buat porak-poranda. Akulah yang akan mengurus Bayu Samudro. Lakukan Singo Barong. Lakukan demi dendam sakit hatimu dan lakukan demi persahabatan kita. Iya, Nyi Ratu. Akan aku hancurkan untukmu. Lindu Aji. Sementara itu, di kerajaan Selolumutan, Singo Barong menikmati hidangan melimpah hingga ia tertidur pulas, dijaga oleh dayang-dayang cantik. Ratu Selolumutan kemudian mendekati Singo Barong, membisikkan hasutan penuh muslihat. Dengan penuh tipu daya, ia mendorong amarah Singo Barong untuk memuncak, memerintahkannya menyerang Katu Menggungan. Amarah yang telah dihasut oleh Nyi Brangah pun meledak. Benar saja, Katu Menggungan hancur porak-poranda di bawah amukan Singo Barong. Pasukan Katu Menggungan, bahkan Yudo Turunggo, tak mampu menahan kekuatan dahsyat itu. Namun, di tengah kehancuran, Bayu Samudro maju dengan keberanian dan ketangguhan, menghajar Singo Barong beserta anak buahnya hingga babak belur. Ingat Raden, pasti ada sesuatu di balik kekacauan yang dibuat oleh Singo Barong. Iya, saya mengerti.
Tolong! Tolong Raden! Raden! Celaka Raden! Ada apa? Dan Ayu Raden, dan Roro Kenapa Den Ayu? diculik. Diculik? Oleh siapa? Nibranga Raden, Lalu bagaimana dengan Dinda Ambarwati? pingsan Raden. Nibranga telah membuat Ambarwati dan para pengawal Kaputra menjadi pingsan. Itu dengan saya terbukti. Inilah yang saya maksud dengan sesuatu di balik kekacauan yang dibuat oleh Singobalo. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita peroleh di tempat kejadian. Iya, Kakang benar. Mari. Ambarwati, Ambarwati, Kakang, untuk apa dia menculik Raden Ayu? peristiwanya sangat mengagetkan dan sangat cepat, Kakang. Siapa kamu? Ikut aku, nih Dewi. Ayo, aku bawa nih Dewi ke Selo Lumutan. Tidak, Oh, Di saat bersamaan, Sang Ratu Brangah muncul dan menghadapi Ayu Sekarsari. Ambarwati yang mencoba melawan terpental dengan mudahnya. Ratu Brangah kemudian menculik Ayu Sekarsari, meninggalkan suasana mencekam di Katumenggungan. dan Ayu. Jangan khawatir. Saya akan merebut Raden Ayu Sekarsari dari tangan Nibranga. Saya tahu. Sengaja memancing kemarahan saya. Saya harus ke Selo Lumutan. Saya harus menghadapi tantangannya. Saya pamit mundur. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Ini masalah besar. Ini bukan sekedar masalah Raden Ayu yang diculik oleh Ratu Brangah. Tapi ini sudah menyangkut antara Katumenggungan dan Selo Lumutan. Ini... Maka dari itu, izinkan saya pergi. Akan saya rebut Raden Ayu Sekarsari dari Ratu Brangah. Tapi haruskah Raden berangkat sendirian? Ingat Raden, Selo Lumutan itu kerajaan siluman buaya. Raden akan menghadapi ratusan bala tentara buaya kalau Raden ke sana. Saya tahu persis liku-liku Selo Lumutan Kakang Yuduturunggu. Izinkan saya pergi. Dari kejauhan, Nyai Roro Kidul mengamati setiap kejadian di Katumenggungan, terutama memperhatikan pergerakan Bayu Samudro. Tapak Dento berniat mengawal Bayu Samudro ke Selo Lumutan, namun Ratu Kidul menolak. Ia yakin bahwa Tapak Musti dan Tapak Lumutan akan membantu Bayu Samudro. Ratu Kidul juga tidak menginginkan pertikaian antar ratu yang akan menimbulkan lebih banyak peperangan. Kanjeng Ratu, mohon izinkan hamba mengawal Raden Bayu Samudro ke Selo Lumutan. Tapak Dento, kalau aku izinkan kamu ke Selo Lumutan, berarti perang terbuka antara Segoro Kidul dan Selo Lumutan akan pecah. Aku tidak ingin itu sampai terjadi. Tapi keberhasilan Ratu Brangah memancing kemarahan Raden Bayu Samudro ke Selo Lumutan akan membahayakan keselamatan Raden Bayu Samudro, Kanjeng Ratu. Tapak Musti dan Tapak Lamatan tidak akan pernah diam kalau melihat Bayu Samudro dalam bahaya. Iya, Kanjeng Ratu, kasih ingin Daud. Tapi... Mohon ampun Kanjeng Ratu. Ada sesuatu yang mesti hamba laporkan. Ada apa, Koco Benggolo? Ini tentang pendekar Roro Deno, Kanjeng Ratu. Roro Deno? Ia sudah berada di panti Usodo, Kanjeng Ratu. Bawa ke sini. Kenapa tidak disowankan langsung kepadaku? Pendekar Roro Deno memakai mustika mata buaya, Kanjeng Ratu. Senopati Cundomalik tidak berani menyowankan pendekar itu karena mustika mata buaya yang menempel di matanya, Kanjeng Ratu. Baik. Itu artinya Cundomanik tahu bahwa hanya akulah yang bisa membebaskan Roro Denok dari mustika mata buaya itu. Kacing Gandau, Kanjeng Ratu. Baik, kita ke panti Usodo. tetap di tempat, karena sebentar lagi Kanjeng Ratu pasti kembali. Senopati.